Ini memang problem kita sedunia, tidak hanya se-Indonesia, tidak hanya di villa saja, di mana-mana memang seneng banget kita itu bertengkar satu sama lain, benci, terus curiga, terus ngerasani, apalagi ada Facebook, ada Twitter itu kita boleh bandem apa wae tanpa tanggung jawab. Nah makanya pertemuan seperti ini kan kita membayar, karena kalau kita ketemu gini kan sorot matanya saling lihat, namanya muwajah. Kalau di sini kita kan mau tidak mau harus bertanggung jawab. Kita nggak boleh ngomong seenaknya, kita tidak bisa melempar apapun seenaknya, kita saling bertanggung jawab. Dengan kemudahan internet selama ini kita punya peluang untuk tidak bertanggung jawab setinggi-tingginya, kan begitu. Nah mudah-mudahan pertemuan seperti ini oleh Allah dijadikan alat untuk mengobati hati kita semuanya, agar supaya berada di dalam kerukunan. Wong kita sama-sama perantau di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Kalau kuncinya begini Pak, untuk soal persatuan dulu ya sebelum kita minta untuk yang fundraising. Kan orang itu cuman beberapa macam Pak. Satu, orang yang belum punya ingin punya, terus kerja keras dari katakanlah dari belum kaya menjadi kaya. Jadi ada satu kategori pertama orang kaya, yang orang kategori kedua orang yang belum pinter berusaha jadi pinter dengan sekolah, dengan kuliah dan segala macam. Jadi kategori kedua adalah pinter. Kategori ketiga adalah orang yang tidak punya jabatan, tidak punya amanat, mencari amanat terus punya jabatan. Jadi kategori ketiga adalah orang berkuasa. Kategori keempat adalah orang kuat, entah karena silat, entah karena kebatinan, entah karena pinter nyantet, entah segala macam. Pokoknya dia orang kuat, entah preman, entah apa. Jadi nomor 4 kuat. Nomor 5 adalah orang yang berusaha menjadi baik. Dari belum baik menjadi baik. Ini perjuangan seumur hidup. Kita ingin menjadi orang baik. Jadi sekali lagi, saat kaya, pinter, kuat, kuasa, baik, kira-kira gitu ya. Di zaman dahulu yang tertinggi adalah orang baik. Jadi upamanya ya, Islam datang ke Indonesia itu ketika abad 8 itu nggak diterima, karena yang datang itu bukan, yang membawa Islam waktu itu bukan Brahmana, bukan syekh, bukan ulama, tapi para pedagang. Tidak mengatakan pedagang itu jelek, enggak, tapi orang tidak mantep. Tapi ketika abad 12-13 yang membawa Islam itu adalah kaum Brahmana, yaitu para masyayikh, para maula. Itu dalam waktu beberapa bulan seluruh pulau Jawa masuk Islam, karena percaya kepada orang baik. Jadi dulu urut-urutannya baik, pinter, kuasa, kuat, kaya. Orang kaya paling bawah. Bahkan di Mojopahit ada kementerian yang namanya Kementerian Kaum Sudra dan Pendatang Asing. Itu ada menteri urusannya, yang disebut kaum sudra itu bukan orang yang rendah derajatnya Pak Gufur. Yang disebut kaum sudra adalah orang yang konsentrasinya itu harta benda. Nah kalau Brahmana konsentrasinya itu ketuhanan gitu. Nah saya tanya sama bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sekarang yang paling tinggi apa di masyarakat kita? Pinter apa baik apa? Yang paling tinggi power. Bener, political power. Nah, beliau berpendapat kuasa, orang kuasa. Terus ada yang berpendapat kaya. Yang kira-kira yang benar yang mana nih Bu? Kalau di masyarakat umum inginnya itu apa? Sekarang kalau Anda sudah berhasil anakmu jadi bupati tapi terus tetap nganggu kijang elek, kan tetap direndahkan orang kan. Jadi nggak jadi bupati nggak masalah, asal kaya, kan begitu. Jadi sekarang nomor 1 orang kaya Bu di masyarakat, dan ini sangat menyedihkan sebenarnya. Nah ini saya tidak akan urai panjang lebar.
Saya kira di sini kita belajar yang lain. Kita tidak terlalu Indonesia di sini. Di Indonesia memang agak gila soal itu. Nah, saya ingin katakan satu hal dalam urusan persatuan ini. Kalau ada orang miskin menjadi kaya, kemudian dengan kayanya itu dia menjadi jauh dengan teman-teman yang lain, menjadi tidak bersatu, itu berarti ada yang salah dengan kekayaannya dan dirinya, kan gitu. Kalau ada orang yang dulunya lemah sekarang kuat, terus karena dia kuat lantas dia tidak akrab lagi sama lainnya, tidak kompak lagi, berarti ada yang salah dengan kekuatannya, kan kira-kira gitu Bu ya. Terus apa lagi lainnya? Kalau ada orang kaya, orang yang pinter, udah waktu dia masih mau masuk kuliah deket sama semua teman-teman, begitu dia sudah lulus S1, lulus S2 udah mulai cuek sama yang lain-lain. Berarti ada yang salah dengan sekolahannya, ada yang salah dengan ilmunya, kan gitu. Nah, yang paling bahaya adalah kalau orang sudah baik dalam arti sudah sholat rajin, ngaji, yasinan, ada yang selawatan, ada yang studi Islam modern, pokoknya sudah pinter dan sudah alim, tetapi jauh dari yang lain-lain, bahkan membenci yang lain-lain, mengkafirkan yang lain-lain, membid'ah-bid'ahkan, memusyrik-musyrikan yang lain, berarti ada yang nggak benar dengan alimnya itu. Jadi kuncinya menurut saya sederhana Bu Saud. Apa saja dalam hidup ini yang membuat persaudaraan kita renggang itu pasti jelek. Misalnya saya sholat rajin, karena saking rajinnya saya nggak sempat silaturahmi, itu berarti sholat saya jelek. Itu aja. Itu Bu. Apa saja yang membuat persaudaraan kita renggang itu jelek. Di Indonesia Pak Bogor, saya tiap hari ngurusin orang bertengkar, terutama karena aliran-aliran agama yang bermacam-macam. Yang satu marah karena weweh, yang satu marah karena ininya kurang naik, yang satu Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, kan ada 4 mazhab Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Yang benar yang mana? Itu tiap hari saya ngurusin di Indonesia, keliling kemana-mana. Akhirnya saya bikin istilah. Kalau yang orang Sunda mana Bu? Bu, orang di Sunda kalau ayam berkokok apa bunyinya? Kongkorongo. Kalau di Madura, Mas Junedi, di Jun, Madura tobel situ. Kalau di Madura kukuruno. Kalau di Jawa kukuruyuk. Sekarang pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyuk, kukurunu, apa kokorono? Yang benar yang mana? Yang benar adalah ayamnya. Orang Sunda, orang Madura, orang Jawa menafsirkan bunyi itu dan outputnya berbeda-beda, dan jangan menyalahkan satu sama lain karena tesmu memang berbeda, kualitas mulutnya juga berbeda-beda. Jadi yang penting ayam itu yang kita akui dia berkokok, jangan lantas tafsir kita terhadap kokok ayam itu menjadikan kita membenci yang lain-lain, gitu kira-kira. Kalau mau kita pakai dusun-dusun aja, ketela itu dipakai Bu di sing gawe payek emang Bu. Bu, telo itu digawe apa ae? Gedhuk, apalagi? Samiler. Kolak, gedhuk, kolak, samiler tidak ada yang paham, Jombang tok sing paham iki. Gedhuk, kolak, keripik 3. Mau LDII, mau NU, Muhammadiyah, mau PKS, mau MTA, mau Ahmadiyah, Syiah, sakarepmu itu cuman keripik sama gedhuk sama kolak. Tapi semuanya adalah ketela. Nah, agamanya ini yang telanya apa yang gedhuknya?
Makanya kenapa sekarang gedok jadi agama? Kenapa gedok jadi agama? Terus yang tidak gedok dimarah-marahin, tidak boleh masuk masjid. Terus ada masjid dikuasai oleh takmir gedok, masjid lain dikuasai oleh takmir kolak, kan begitu sekarang, betul enggak? Padahal sama-sama tela. Jadi saya mohon di Philadelphia ini masjid kita adalah masjid ketela, kan gitu. Gedok boleh masuk, boleh. Krepek boleh, gendelut boleh, samiler boleh, asal toleransi satu sama lain. Kalau yang terawihnya 23 sementara imamnya 11, ya sudah kamu lurusin sendiri sampai 20 kan gitu, dan seterusnya ya Bu ya. Oke, ini sekedar contoh aja bahwa Pak Gofur, apapun saja Anda sebagai pemerintah, apapun saja, mau orang mau sholat rajin, mau apa saja lah yang hebat-hebat, mau yang baik, yang pinter, yang kalau membuat persaudaraan renggang itu tidak benar. Apa saja, apa parpol, apa pemilu, apa pilkada, apa lah, orang sholat lebih rajin, yang satu selawatan, satu ndak. Pokoknya kalau bikin persaudaraan renggang itu pasti jelek. Itu rumus saya begitu. Cari ayatnya, tak cariin banyak sekali. Ya, kuncinya itu toh. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada masalah itu di Philadelphia ini, insya Allah ya. Dan tidak usah rebut-rebutan, tidak usah ada masjid telo, ada masjid apa? Nek mbok sisa naik, jangan Al-Falah, tapi masjid Kukuruyuk, sini sana masjid Kukurunu, yang sana masjid Kuku, oh Bu, yang Sunda Bu, Kongkorongo. Coba kan, bagi orang Jawa kan aneh, wong ayam kok Kongkorongo itu loh kan, itu kan. Madura lebih parah lagi, Kukurunu, mana ada ayam bisa ngomong N itu loh. Ya tapi itu kan subjektif Mas. So yang penting ayamnya sama, bunyinya sama gitu loh Bapak sekalian. Oke, ini sekedar untuk persatuan. Nah sekarang sebelum saya berikan kepada Pak Adit lagi untuk masuk ke fundraising, setelah itu kita terusin lagi dengan Pak Novia dan kita bisa tanya jawab kalau waktunya masih ada. Kita sampai jam 6 nanti. Saya tuh kesini ini iri sama Anda. Loh, saya kalau ke Mekah saya tidak terharu, belas tidak terharu saya. Di sana ada orang rajin sholat, tidak lah ya mesti aja wong konde kos di ide Ka'bah ya mesti aja rajin sembahyang. Apa aneh kan? Di sana rajin Jumatan lah ya kari mencolot nang Masjidil Haram sampai. Gitu. Apalagi dulu orang yang ada Rasulullah di situ, dia rajin sholat, dia berkelakuan baik. Lah iya, tiap hari melihat wajahnya Rasulullah, tiap hari ada atmosfer yang baik, gitu kan. Tapi kalau di Philadelphia ada orang sholat itu kan ajaib, betul enggak? Artinya nilai orang sholat di Masjidil Haram di Mekah dengan nilai orang sholat di Philadelphia menurut saya jauh lebih tinggi nilai sholat orang di Philadelphia. Loh, itu kata Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan tuba liman ma'ani waro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang hidup bersamaku dan tiap hari melihatku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Beruntunglah. Terus Rasulullah mengatakan lagi, tapi beruntunglah 3 kali lipat orang-orang yang hidup tidak bersamaku, yang tidak pernah melihat aku, yang bertempat tinggal jauh dari tempatku, tapi dia
beriman kepadaku, melakukan sholat sebagaimana aku, dan berbuat baik sebagaimana aku. Jadi orang berbuat baik di Mekah, tempat Rasulullah, itu sepertiganya pahalanya dibanding orang berbuat baik di Philadelphia. Philadelphia kayaknya nggak hanya 3 kali lipat. Ayo apa numpak pesawat adoh sakmono? Apa ibu? Aku Jogja Jakarta Doha petung jam 14 jam kayak tutup kene. Iki apa iki? Nang akhirat gak saunu doy. Nah, di tempat yang jauh itu ada masjid, ada orang berkumpul untuk Allah dan Rasulullah. Anda sangat dimuliakan oleh Allah, dan jangan pecah satu sama lain. Anda ini luar biasa, luar biasa, gitu loh. Jadi kalau Anda di Mekah beleh wedhus siji, beleh wedhus apa ya? Anda di Mekah, Anda mau apa? Mau infak 1.000 real. Apa gunanya di sana? Apa gunanya Anda ngeluarin 1.000 real di sana? Uang WC-nya aja dari emas kok itu Raja Arab. Terus Anda ngeluarin 1.000 real, apa gunanya? Tapi kalau di sini Anda mengeluarkan 1.000 real, itu sama dengan 10 juta real di Arab Saudi. Kan begitu? Bener nggak? Loh, iya memang begitu. Di sini, ini luar biasa. Wong sekarang di Indonesia rasa-rasan jemuan kok. Rasa-rasan sholat, tidak ada pengajian-pengajian seperti Anda pengajian kok. Maka luar biasa, saya tuh kagum teman-teman yang di Philadelphia, di macam-macam tempat di Amerika. Saya ke Taiwan, saya ke Hong Kong, saya ke Korea Selatan, Korea di Seoul, di tengah, di mana. Semua kayak Anda ini luar biasa. Dan mereka lebih hebat ketika di luar daripada ketika di Indonesia. Maka di sini kalau Anda berinfak, itu menurut saya nilainya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia kalau berinfak tidak jelas sampai apa enggak. Iya enggak Bu? Enggak jelas di sana. Enggak jelas. Kalau di sini bisa dikontrol, semuanya jelas. Terakhir sebelum kita ke fundraising ya, terakhir gini. Anda ngerti takziah ya, kalau ada orang mati ya, itu hukumnya kan fardu kifayah. Saya tanya sama Anda, fardu ain, ada fardu kifayah. Saya tanya, lebih tinggi mana kualitas atau derajat fardu ain atau fardu kifayah? Ayo, ada yang bilang ain, ada yang bilang kifayah. Ayo. Fardu ain, fardu kifayah. Lumayan toh, masih bingung, berarti kan belum ada kepastian ini. Gini, lebih tinggi mana derajat sodako sama zakat? Ada yang bilang zakat, ada yang bilang sodako. Nah, lumayan ini. Berarti kita masih sama-sama perlu belajar kan itu. Lebih tinggi mana sholat wajib atau sholat sunat? Atau bingung lagi. Dari sudut ketaatan kita kepada Allah, wajib itu membereskan masalah. Tapi kalau dari sudut cintanya Allah, sholat sunat membuat dia lebih cinta kepada kita. Kenapa? Nek sholat wajib lah, jadi gue tak kongkon kok. Kamu memang saya suruh kok. Saya pegawai negeri itu enggak, pegawai negeri itu misalnya pegawai ya, ke kantor yang memang harus kok, enggak tinggi nilainya. Tapi kalau hari Minggu tidak wajib ke kantor, masih mau nurusin kerjaan di kantor, itu tinggi nilainya bagi pegawai. Betul enggak Pak? Ya. Nah jadi sholat sunat sebenarnya punya kualitas lebih tinggi. Tapi jangan terus mengatakan, jangan terus sholat sunat dong, enggak sholat wajib lah, itu gendengnya. Sekarang di Indonesia ada gejala begitu Bu, duha.
Jadi sholat duha itu dicintai begitu rupa sehingga subuhnya dilupakan. Jadi ada spanduk-spanduk besar, mulailah hari dengan duha. Wes akhirnya tangi jam 8 wes subuh gampang wes. Gitu loh Bu. Jadi kita tuh suka lebay menikmati sesuatu dan mengagumi sesuatu, akhirnya lupa kepada pokoknya, kan begitu. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ulangi, takziah tadi, kalau tidak ada orang yang ngurusi orang mati, maka seluruh umat manusia dimarahi sama Allah dan berdosa. Tapi kalau ada 3 orang aja yang mengurusi jenazah sampai menguburkannya, maka 3 orang ini membebaskan semua umat manusia di dunia dari dosa kepada Allah. Itulah hebatnya fardu kifayah. Kenapa? Itulah hebatnya sholat sunnah, itulah hebatnya sedekah. Kalau Anda berzakat, tidak ada yang aneh, memang wajib kok, kan gitu. Tapi kalau Anda mau berinfak, Anda mau bersedekah, maka itu nilainya luar biasa tinggi, berlipat-lipat dibanding zakat, karena itu lahirnya tidak dari kewajiban, tapi lahir dari kemuliaan hatimu, lahir dari keikhlasan sosialmu, lahir dari inisiatif pribadimu yang tidak disuruh pun engkau mau mengerjakannya, kan begitu. Makanya sholat sunat itu lebih nikmat daripada sholat wajib. Puasa sunat lebih nikmat daripada puasa wajib. Kalau tidak percaya, coba besok mulai puasa Daud atau puasa Senin Kemis gitu. Kalau enggak ya enggak usah puasa panganan, tapi puasa-puasa yang lain kan bisa. Kayak saya ini puasa, saya enggak cari jabatan. Puasa atau Pak? Ya, puasa atau saya sepanjang hidup loh saya nurunin Pak Harto, saya naikin Gus Dur, nurunin Gus Dur, saya ngurusin macam-macam di Jakarta, tapi saya sedikit pun tidak mau duduk di tempat-tempat itu. Dan saya janji sama Cak Nur Kholis Majid ketika nurunin Pak Harto, Cak Nur sama saya tidak boleh menjadi pejabat minimum 2 periode setelah Pak Harto. Lumayan loh puasa saya Pak, jane ya gelo Pak, tapi ya wis tak apa-apa, sudah terlanjur puasa saya gitu loh. Gitu. Yang saya tidak puasa cuma satu, Novia kalau packing, saya tidak mau puasa. Tak kayak rioyo pokoknya ya. Wis pokoknya rioyo aku babah wis. Gitu. Oke, jadi Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini siapa saja mengeluarkan keikhlasan, menggembirakan Allah dengan infaknya, dengan sedekahnya, saya mohon kepada Allah, wallahu hasbuh, Allah akan menjadi akuntan bagi anakmu, cucumu sampai besok-besok. Beres sekolah anak-anakmu meneh-meneh, beres nyambut gayanya anak-anak putumu meneh-meneh. Bagi yang tidak paham, mohon difahamkan oleh yang paham, dan yang tidak paham minta tolong kepada yang paham untuk memahamkan. Kadang-kadang saya keluar karena ada orang Jombang tadi, terus kene ku metu cara Jombang, gitu ya. Oke, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberi rizki kepada Anda, menggembirakan Anda semua. Dengan cara sekarang kita memohon kepada Allah juga agar kita diberi kemuliaan hati untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa taala.